jihadun linafsi. Jihad berasal dari kata jahdan wa jihadan yang artinya adalah kesulitan dan beban. Sedangkan dalam arti lain jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, jadi jihadun linafsi artinya adalah berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah untuk melawan hawa nafsu. Adapun tingkatan-tingkatan dari jihad yaitu yang pertama, jihad dalam upaya meningkatkan kualitas intelektual, baik itu dalam mendalami ilmu pengetahuan non-Islam maupun ilmu keagamaan. Nah, upaya tersebut digunakan untuk mencari dan mendalami serta mempresentasikan kebenaran agama. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk mempelajari agama serta menyiapkan pahala yang sangat besar bagi para penuntut ilmu. Yang seterusnya adalah jihad dalam melawan hawa nafsu dalam pengamalan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah diperoleh tadi. Dalam pengaplikasiannya itu dilakukan dengan penuh amanah, ihsan, dan yang maksudnya adalah dengan menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga yaitu jihad dalam melawan hawa nafsu dalam mendakwahkan atau mensosialisasikan ilmu tersebut kepada orang lain. Nah, dalam mengaplikasikan tersebut kita mengajak orang-orang ke jalan Allah atas kebenaran dengan cara bijaksana, baik, dan bersosialisasi dengan cara yang baik. Yang terakhir adalah ketabahan dan kesabaran dalam menuntut ilmu, mengamalkan serta mensosialisasikan atau mendakwahkan ilmu tersebut juga dikategorikan sebagai jihad dalam melawan hawa nafsu. Seterusnya ada bentuk-bentuk jihad melawan hawa nafsu. Yang pertama, bersabar atau menyisihkan waktu untuk lebih lama untuk mengambil keputusan dari perbuatan yang akan dilakukan. Misalnya di dalam situasi yang sulit kita harus mengambil keputusan, maka kita harus bersabar dan lebih memikirkan apa yang harus kita lakukan atau dalam mengambil keputusan tersebut. Yang kedua yaitu memikirkan akibat dari perbuatan yang akan kita lakukan. Nah, dengan kita bersabar tadi, maka kita bisa mengambil jalan yang baik supaya tidak memberikan kerugian kepada diri kita dan juga orang lain. Yang ketiga adalah berzikir kepada Allah. Nah, dengan berzikir atau mengingat Allah, kita akan senantiasa berusaha atau insya Allah dijauhkan dari perbuatan-perbuatan hawa nafsu. Yang keempat adalah berdoa kepada Allah. Dengan kita berdoa kepada Allah supaya untuk dilindungi dari perbuatan-perbuatan atau dijauhkan dari hawa nafsu. Yang kelima yaitu menjalankan puasa. Dengan kita menjalankan puasa, insya Allah kita akan senantiasa terjaga, kita akan senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang berasal dari hawa nafsu. Yang keenam yaitu memperbanyak istighfar. Dengan kita memperbanyak istighfar, ketika kita sedikit membuat kesalahan, kita akan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan kita beristighfar untuk memohon ampun kepada Allah. Yang ketujuh yaitu menjaga pandangan kita. Dengan menjaga pandangan kita, insya Allah akan terjaga dari hal-hal yang bisa hal-hal yang bisa membangkitkan hawa nafsu. Yang kedelapan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Yang seterusnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Nah, dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, insya Allah kita akan selalu ikut melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik seperti orang-orang di sekitar kita lakukan. Yang seterusnya adalah mencintai Allah dengan tulus serta menghindari pemicu naiknya hawa nafsu, nafsu syahwat kita, seperti kita
menghindari perbuatan-perbuatan membaca atau melihat postingan-postingan yang bisa memicu naiknya hawa nafsu. Yang kedua, yang seterusnya adalah dalil tentang melawan hawa nafsu. Nah, ada sebuah kisah setelah Rasulullah dan para sahabat pulang dari perang Badar, Rasulullah pernah berkata, "Raja'tum minal jihadil asghari ilal jihadil akbari." Faqila wa ma jihadul akbari ya Rasulullah? Faqala jihadun li nafsi. Artinya yaitu, kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran akbar. Lalu sahabat bertanya, apakah pertempuran akbar yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Seterusnya ada yang ketiga adalah pintu masuk setan ke dalam jiwa. Adapun pintu-pintu masuknya setan ke dalam jiwa manusia yaitu yang pertama, pintu terbesar yang akan dimasuki setan adalah hasad atau dengki dan juga tamak. Nah, jika seseorang tamak pada sesuatu, ketamakan tersebut akan membutakan seseorang, membuat tuli dan menggelapkan cahaya kebenaran. Nah, sehingga orang-orang tersebut tidak mengenal jalan masuknya setan. Nah, orang-orang yang tamak itu akan bersifat hasad dan menghias-hiasi sesuatu seolah-olah menjadi baik sehingga disukai oleh syahwat, padahal hal-hal tersebut adalah sesuatu yang mungkar. Yang kedua adalah pintu masuknya setan adalah marah. Ketika seorang marah, maka bisa merusak akal orang tersebut. Jika akal lemah, pada saat itu setan akan melakukan serangan mereka dan menertawakan manusia. Nah, jika kondisi kita seperti itu, sedang marah, maka kita diharuskan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah suka menghias-hiasi tempat tinggal, pakaian, dan segala perabot yang ada. Orang yang seperti ini akan sangat merugi karena umurnya akan dihabiskan untuk tujuan-tujuan ini. Lupa terhadap tujuannya hidup di dunia ini, yaitu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kenyang. Seseorang yang telah menyantap banyak makanan dan kenyang, nah orang tersebut akan menguatkan syahwat dan melemahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti seseorang telah banyak memakan makanan, maka dia akan mengantuk dan ketiduran. Maka itu akan mengurangi waktunya untuk mengingat Allah. Yang kelima adalah tamak kepada orang lain. Jika seseorang memiliki sifat seperti ini, maka dia akan melebih-lebihkan memuji orang tersebut, padahal kadang orang-orang tersebut juga memiliki sifat yang buruk, maka dia juga akan memujinya, padahal sifat-sifat tersebut merupakan kemungkaran atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah selalu tergesa-gesa dan tidak mau bersabar dalam melakukan sesuatu sesuai dengan hadis yang artinya adalah sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat yang tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang seterusnya adalah cinta harta. Seterusnya adalah mengajak orang awam supaya fanatik kepada mazhab atau golongan tertentu, sehingga orang-orang tersebut enggan melakukan amalan-amalan yang diajarkan oleh mazhab lain. Seterusnya adalah berburuk sangka kepada orang lain serta mengharapkan sesuatu dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ada berbuat ria dalam melakukan kebaikan.
seterusnya ada takabur dan ujub pada diri sendiri. Adapun cara menutupi jalan masuknya setan adalah manusia harus menjadikan setan itu sebagai musuh sejatinya. Nah, dengan kita menjadikan setan musuh sejati, maka kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh setan, sehingga tidak menjadikan setan sebagai teman kita dalam melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Nah, jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang tidak disukai oleh setan, maka setan akan enggan atau benci terhadap perbuatan-perbuatan manusia tersebut. Kemudian mungkin dia akan menutup jalan masuknya dia ke dalam jiwa manusia. Adapun salah satu kisah dalam upaya saya menjauhi sifat yaitu salah satunya kedengkian atau sifat tidak senang terhadap nikmat yang orang lain dapatkan adalah misalnya ketika orang memiliki sesuatu yang lebih daripada kita, maka kita akan berbaik sangka. Dan misalnya kita begini, ada orang lain memiliki motor baru misalnya. Nah, dengan orang lain memiliki motor baru, kita berpikir, nah, kalau orang itu memiliki motor baru, mungkin suatu saat kita jika ada keperluan bisa mereka meminjamkan atau memberikan kita bantuan terhadap hal yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Bukan sebaliknya, malah merasa tidak senang atau benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, baik, mungkin itu video dari saya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.